Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Nurul. Selaku dosen pengampu dari mata kuliah dasar komputasi, saya Allegra Azhari Sain dengan NIM A11 2021 13306 dari kelompok A114103. Di sini saya ingin menampilkan hasil mengerjakan ujian akhir semester saya yang diberi waktu 1 minggu. Saya memilih untuk membuat desain weblog karena saya rasa weblog lebih mudah daripada membuat web produk. Oke, di sini terdapat tampilan dari berandanya yang saya bikin dengan warna sedikit kecoklatan agar menyerupai vintage. Saya mengambil tema vintage karena saya rasa tema itu lebih cocok untuk dijadikan weblog. Di sini ada waktu akses dan jam yang sudah dicontohkan oleh Ibu Nurul di mata kuliah dasar komputasi, dan lalu saya modifikasi dari segi bordernya dan backgroundnya saya hilangkan dan saya ganti juga fontnya. Berikut adalah skripnya. Untuk skrip dari JavaScript-nya sendiri, saya taruh di bagian body sebelum footer dan setelah konten. Oke, setelah itu berikut adalah skrip dari CSS-nya. Totalnya ada 96 line. Kembali ke weblog. Setelah itu kita akan menuju ke bagian about. Di bagian about ini berisi tentang profil saya yang saya desain menyerupai dari webnya si Adin, tetapi bukan berarti saya screenshot saja. Ini saya ketik ulang dengan menggunakan style yang hampir-hampir mirip. Saya juga menyertakan hobi, makanan favorit, dan juga dosen wali yang sangat mirip dengan yang ada di si Aidin kecuali makanan favorit. Karena sebenarnya untuk bagian about ini saya mengambil dari tugas dasar komputasi yang sudah dikerjakan pada pekan lalu. Namun saya modifikasi lagi dengan menghilangkan border yang ada di bagian profilnya. Berlanjut ke bagian blog. Untuk di bagian blog ini saya menggunakan kombinasi dari HTML, CSS, dan JavaScript. JavaScript-nya saya gunakan untuk menampilkan read more dan read less. Untuk bagian JavaScript-nya seperti ini. Di sini ada if yang berguna untuk mengganti kata-kata yang ada di dalam read more menjadi read less apabila kita menampilkan keseluruhan dari kontennya. Untuk tutorialnya sendiri dari button ini saya lihat dari YouTube. Saya ambil dari YouTube dan saya mencobanya di weblog saya. Berlanjut ke buku tamu. Di buku tamu ini saya mengambil tugas dari mata kuliah dasar komputasi yang sudah dikerjakan, lalu saya modifikasi ulang dengan menambahkan border di sekitarnya dan merubah tampilan dari buttonnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menunjukkan bagaimana untuk mengcoding PHP dari form buku tamu di sini. Oke, untuk membuat buku tamu seperti ini, yang perlu kita siapkan adalah mengaktifkan XMPP. Yang paling penting diaktifkan Apache-nya. Lalu buat new file
dengan nama buku tamu.php, lalu coding seperti biasa dengan tag HTML yang sudah ada di beranda atau buku tamu. Oke, langkah pertama tentu saja kita tuliskan dulu doctype. Karena ini filenya bentuknya PHP, maka kita nggak bisa otomatis, jadi kita harus ketik manual. HTML, tutup HTML, lalu ada head, ada tutup head. Kalau bagian inti dari HTML sendiri, kata Ibu Nurul, kita harus udah ngelotok ya, tidak boleh lupa. Kita tutup lagi, jangan lupa. Di dalam head kita sebentar. Oke, di dalam head kita isi title. Titlenya buku tamu, lalu ditutup. Lalu ada juga meta. Untuk metanya saya ambil dari artikel. Oh, nggak ada. Berarti dari buku tamu. Nggak ada. Berarti dari... Oke, nih meta charset UTF-8 bisa diketikkan di PHP-nya. Setelah itu, karena saya sudah membuat style dari buku tamunya, tentu saja kita harus linkkan menggunakan link rel-nya, style sheet, href untuk link antara HTML dan CSS. Ketikkan nama file yang ada di sini, style buku tamu, .css. Tutup. Oke, selesai untuk headnya. Kita beralih ke body. Di body kita ingin menambahkan navbar, karena tadi ada navbarnya yang di atas. Dan saya juga sudah membuat navbarnya di buku tamu, maka kita harus mengkodingkan di HTML-nya. Berikut codingnya. Kita tambahkan dulu komen biar tidak lupa ini bagian apa. Setelah itu tambahkan H1 atau header. Lalu tutup H1. Setelah itu, untuk coding dari head atau bagian navigasi, saya akan ambil dari beranda karena sama persis navigasinya. Tinggal copy paste aja, lalu kita ganti bagian ininya. Seperti ini. Untuk di buku tamu isikan hashtag karena ingin memanggil dirinya sendiri. Lalu kita rapikan. Untuk div yang dalam kita jorok ke depan dan kita tutup dengan komen akhir navbar. Setelah itu kita akan membuat kontennya yang berisi tentang ini kotak yang ada di sini. Sebelumnya kita harus membuat kotak yang ada di sini dulu dengan menggunakan div. Kita kasih kelas. Kelasnya adalah, bentar saya lihat dulu di
style buku tamu karena saya sudah membuat stylenya. Oh, ini stylenya konten. Setelah itu jangan lupa langsung ditutup untuk div-nya. Berikutnya kita membuat H2 form buku tamu, tutup H2. Karena bordernya kita sudah buat border yang ini, maka selanjutnya kita buat untuk kelas formnya sendiri, karena kalau dilihat di sini ada gap antara tulisan dengan formnya, yaitu kita membuat kelas baru div class untuk formnya. Langsung ditutup saja agar tidak lupa. Oke, setelah membuat class form, maka selanjutnya kita harus bikin form. Isikan dengan action sama dengan petik. Isikan sintaks untuk PHP echo $server lalu kurung siku PHP _self agar dia meng-PHP-kan sendiri dirinya, dan akan tertampil nanti di bawah dari codingan ini. Selanjutnya kita berikan metode. Metodenya itu, dan lupa petiknya. Metodenya itu post dan onSubmit. Untuk memvalidasi. Oke, setelah formnya selesai, kita tuliskan nama lengkap, titik 2, kita beri BR karena kita tidak menggunakan tabel sama sekali. Lalu untuk inputan, kita masukkan input, type-nya adalah text. Setelah itu name-nya saya berikan nama _lengkap. Size-nya saya atur supaya rata dengan yang lain, itu dengan 55. Saya berikan kelas untuk CSS input text, dan ID untuk validasi name disamakan dengan isiannya. Lalu kita beri BR karena ini sekali lagi bukan tabel. Setelah nama lengkap, masukkan jenis kelamin. Jangan lupa diberi BR. Setelah itu input lagi. Input. Tetapi type-nya sekarang radio.
untuk pencet-pencetan ini. Ini tabnya adalah radio. Kita kasih name. Name-nya jenis underscore kelamin. Untuk size-nya tidak usah, langsung value. Value ini diisikan berdasarkan apa yang akan ditampilkan, misalkan laki-laki. Lalu saya beri kelas untuk stylingnya, radio, dan ID. ID sekali lagi untuk validasi. Tutup, kita berikan tulisan laki-laki. Lalu kita buat lagi untuk input yang perempuan sama. Jadi kita tinggal copy paste aja dari yang atas. Namun kita ganti value-nya menjadi perempuan. Dan tulisan yang di sini kita ganti perempuan. Oke, untuk jenis kelamin sudah. Lanjut kita kasih BR karena nanti bakalan mepet-mepet kalau tidak dikasih BR. Setelah itu alamat. Sini alamat. Alamat tinggal. Titik 2. BR jangan lupa. Setelah itu kita masukkan text area untuk alamat. Name-nya kita kasih alamat. Calls untuk ukuran kolom 271 dan rows-nya 5. Kita berikan ID untuk validasi alamat. Tutup dengan text area. Salah. Oke. Lalu ada BR lagi. Setelah alamat, kita isikan email. Oke, setelah email, masukkan input. Untuk inputan email, input, type-nya email, lalu kita beri nama, name, kita kasih nama email, lalu size 55, kelas untuk styling, lalu kita kasih ID untuk validasi. Tutup. BR. Setelah itu aktif pada sosial media. Oh, maaf. Titik 2. BR. Lalu kita kasih input. Type-nya checkbox. Oh, maaf. Lalu name
Di sini tertera Facebook, Twitter, Instagram, Pet. Ini adalah bagian dari codingan HTML biasa yang belum di PHP-in. Dan ini yang akan kita buat PHP. Jadi kita semua ketik manual. Name-nya Facebook. Oh, maaf. Name-nya ini sosmed. S yang gede. Social media. Dan value-nya kita kasih Facebook. Class untuk styling. Radio sama. Dan ID untuk validasi kita kasih sosmed. Tutup, tuliskan Facebook. Oke, setelah itu kita copy paste saja sebanyak 4 kali. 1, 2, 3. Tinggal ganti menjadi Twitter. Dan di sini juga diganti Twitter. Lanjut Instagram. Dan di sini Pet. Oh, nggak kelihatan. Oke. Setelah itu kasih BR, jangan lupa karena nanti mepet-mepet. Setelah itu kita membuat bagian mengetahui web ini dari. Darinya kecil. Titik 2 PR. Setelah itu kita pakai inputan select, name-nya info, kelas kelas untuk styling select, lalu ID sama dengan name info. Tutup, lalu kita bikin optionnya, option selected, untuk menampilkan pilih, karena kalau tidak pakai selected nanti bakalan langsung ke web Udinus begitu. Select, lalu tutup, min sama dengan pilih sama dengan min, ditutup dengan tag option. Setelah itu option lagi, namun sekarang value-nya web Udinus. Kita tutup, oh maaf, udah ditutup ternyata. Kita tulis web Udinus, ditutup dengan tag option. Lalu kita copy saja yang dari web Udinus untuk surat kabar, teman, dan browsing. Sini kita tulis surat kabar, dan ininya kita ganti surat kabar. Terus di sini itu teman,
teman. Dan di sini juga teman. Untuk yang di sini browsing dan browsing. Oke, lalu ditutup dengan tag select lagi karena tadi di atas select. Oh di sini. Aduh, maaf. Yap. Oke, setelah itu kita berikan menu pesan. Kita kasih BR seperti biasa. Setelah itu text area. Name-nya pesan. Maaf, tadi harusnya gede. Setelah dikasih name, lalu kasih kelas untuk styling bagian pesan. Select. Oh maaf, bukan select tapi pesan. Setelah itu, nggak usah pakai kelas. Ternyata seharusnya rows aja karena bisa diatur lewat sini untuk panjang dan tingginya itu 71. Untuk callsnya rowsnya 5 dan callsnya itu 71. Lalu ID-nya sama dengan pesan. Tutup dengan tag text area. Oke, setelah formnya selesai kita kasih BR dan BR lagi. Setelah itu kita masukkan input untuk tombolnya. Type-nya itu submit. Value-nya itu kirim. Kirim. Setelah itu kelasnya untuk styling button send. Tutup. Satu lagi untuk tombol reset. Ini reset. Value-nya reset. Dan untuk kelasnya button reset. Lalu setelah itu kita tutup formnya. Tutup dan dirapikan. Oke, untuk formnya sendiri sudah selesai. Jika di-run, maka hasilnya akan seperti ini. Localhost was-com2 bukutamu.php seperti ini. Lalu setelah kita membuat formnya, kita arahkan ke bagian paling bawah dari div content. 1, 2, 3 div, berarti di sini juga harusnya ada 3, 1, 2, 3. Oke, kita enter. Kita bikin section untuk validasinya. Untuk section validasi, yang pertama kita masukkan teks script. Langsung ditutup saja supaya tidak lupa. Script. Script.
Setelah itu function validasi buka kurung untuk array, lalu kita berikan kurung kurawal, kita kasih var name. Var name ini sesuai dengan yang ini tadi, variabel. Kita bikin variabelnya name ini. Name sama dengan dokumen .get element by ID. Karena di sini tadi kita kasih ID-nya name, maka kita harus samakan get element by ID. Kita kasih buka kurung petik 2 name. Lalu dot value. Itu koma. Setelah itu kita copy paste saja ini. Sebanyak ini untuk gender, ini untuk alamat, ini untuk email, lalu sosmed, lalu informasi, lalu pesan. Tinggal diganti-ganti saja. Oke, setelah form validasi selesai, lalu lanjut untuk fungsi if-nya. If name sama dengan petik, artinya itu jika diisi, lalu gender equal kosong, lalu ada lagi alamat sama dengan diisi, dan ini selanjutnya email sama dengan diisi juga, sosmed sama dengan diisi, lalu ada juga info sama dengan diisi, lalu ada juga pesan sama dengan diisi, maka akan muncul alert kosong. Ini berarti tidak diisi. Silakan mengisi data dengan lengkap. Setelah itu kita bikin fungsi else-nya. Jika diisi, maka return true. Oke, untuk sistem validasinya sudah selesai. Kita tutup dengan tag ini akhir validasi. Tutup. Sebentar, ini kenapa enggak hijau? Mungkin ada yang salah ketik di bagian sini. Saya cek dulu. Oh, ini ternyata harusnya tutup. Oke, udah benar. Setelah script validasi selesai, kita mulai membuat untuk print, supaya kalau kita mengisi ini semua akan muncul di bawah sini. Dengan cara kita bikin dulu div, lalu kita mulai menggunakan PHP-nya. Kita buka tag PHP, tanda tanya PHP, echo, langsung ditutup dulu aja, tanda tanya cucok.
Oke. Setelah itu kita printkan echo. Kita bikin variabel post. Post dengan ini nama, ID nama. Lalu kita bikin fungsi if isSet $_post petik nama itu ada, kita bikin variabel name untuk menampung nama yang udah kita isikan di form ini. Lalu kita bikin ini post petik name titik koma kita copy paste aja sebanyak ini ya. Gender, alamat, email, sosmed, info, dan pesan. Tinggal diganti-ganti aja. Gender disamakan, ini juga gender. Setelah itu ini alamat. Lalu ini juga alamat. Ini email. Ini juga email. Lalu ada sosmed. Ini diganti sosmed. Ini diganti info. Ini juga info. Ini juga diganti pesan. Oke, udah selesai. Lalu kita akan mengprintkan ini variabel semua ini di bawah dari HTML di atas ini dengan cara echo. Kita bikin table bawah sini, table tr lalu ada th, diisikan nama, tutup th. Setelah itu ada th lagi untuk gender, alamat, email, sosmed, dan info, dan pesan. Kita copy paste saja. Oke. Ini untuk gender. Ini untuk alamat. Ini untuk email. Ini untuk sosmed. Ini untuk info. Oh maaf, ini gede. Ini kenapa S-nya kecil? Juga. Setelah itu satu lagi ternyata itu pesan. Oke, untuk TH selesai, kita tutup dengan tag TR lagi untuk mengakhiri TR-nya yang atas tadi. Setelah TR selesai, kita bikin TR lagi. Untuk tabel kedua, kita isikan dengan TD. Dan isi TD-nya tadi adalah variabel yang ada di sini. Maka ketikkan $name
lalu ketik tutup td, lalu kita copy paste saja ini, gender, alamat, email, sosmed, info, pesan. Kita ketikkan name ini sesuai dengan variabel di atas, gender, alamat, email, sosmed, info, dan pesan. Oke, kalau sudah selesai, kita tutup tr dan tutup table. Oke, titik koma, lalu kita tutup ininya. Oh maaf, ini harusnya di sini. Oke, dah. Oke, setelah selesai, kita tutup div-nya. Untuk div-nya tadi di sini, tutup div. Tutup. Dan sudah selesai untuk mengcoding dari buku tamu, kita save. Lalu coba kita run. Ketik localhost luas-com2, lalu ke buku tamu.php. Oke, muncul. Oh, ada warning. Key array key name line 85. Coba kita cek. Oh, ini name. Echo name. Apa yang salah? Mungkin kita coba dulu aja. Name. Array name. Kenapa dia tidak terdeteksi? Atau di sininya kita salah? Dokumen.element by id name. ID-nya udah benar, name. Name nama lengkap. Oke, mungkin kita coba dulu aja ya. Nama lengkap. Langsung ke isi, lalu ini laki-laki, alamatnya yaitu ada, lalu Facebook, pilih web Udinus, pesannya tes. Kita submit. Oh, dia tidak keluar. Sebentar, kita cek dulu. Kenapa? Oh, headnya nggak kedetek. Oke, ternyata saya salah masukin. Harusnya ini nama lengkap karena yang di atas tadi itu nama lengkap. Ini ya. Untuk PHP dia ngambilnya dari name bukan ID. Kalau validasi itu ngambilnya dari ID. Oke, maafkan saya. Bentar, saya ganti dulu ya, Ibu. Oke, sudah saya ganti. Semoga bisa. Kita refresh, continue. Ya, beginilah untuk PHP-nya. Dia akan muncul di bawah. Oh, bentar. Ini ada nama saya di situ. Berarti echo-nya kita hilangkan yang ini. Echo nama lengkap. Ini hanya untuk ngetes saja. Kita save. Kita coba ini. Oke, dia udah terdeteksi di sini. Maka PHP-nya berjalan dengan lancar. Oke, demikian untuk praktek live coding PHP dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.